Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pratompo Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Seperti apa tugas yang akan saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Assalamualaikum Bu Fai. Waalaikumsalam. Bu Fai, hari ini saya mau observasi Bu Fai ya, karena memang ini salah satu tugas calon guru penggerak. Bu Fai bersedia? Bersedia. Ya baik, sebelum observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, nanti standar kompetensi apa yang akan digunakan untuk observasi? Standar kompetensinya yaitu peserta didik bisa memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yang mana terdiri dari mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya juga berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Mungkin seperti itu. Oh ya, baik, itu standar kompetensinya. Berikutnya, saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fai. Yang pertama itu bisa dari budaya positif. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir itu kompetensi sosial emosional. Baik. Berikutnya, nah sekarang kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi? Dari yang nomor 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, nanti saya akan fokus ke pembelajaran berdiferensiasinya. Berikutnya Bu Fai, indikatornya apa? Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Fai. Indikatornya yaitu saya mampu dalam pembelajaran berdiferensiasi dan juga bisa diterima peserta didik. Ya. Baik Bu Fai, untuk pra observasi cukup sampai sini dulu. Kita akan ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Baik, untuk sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rafa. Rafa sama Eis. Kenapa Rafa ada masuk? Kemudian Eis kenapa? Sudah siap belajar semua? Mana semangatnya? Udah semangat? Sudah siap belum? Kemarin kita sudah belajar tentang listrik. Sekarang kita dilanjutkan, pernah nggak di rumahnya kalian menghidupkan atau mematikan listrik? Pernah? Kalau semisal lampu di kamar kalian dimatikan, apakah lampu di ruang tamu ikut mati atau tidak? Kita akan belajar tentang itu semua. Kita akan belajar tentang listrik. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Materinya tentang listrik, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Bu guru di sini sudah menyiapkan 3 sumber belajar. Di sini nanti yang suka lihat video bisa melihat video di laptop. Yang suka langsung nyata, aksi nyata. Nah, di sana sudah ada, sudah buat lampu lalu lintas. Sana juga yang suka gambar, yang senang gambar, senang lihat gambar juga ada, sudah gambar rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sudah, sekarang anak-anak bebas kalian memilih. Mungkin ada yang ingin melihat gambar, silakan ke gambar. Yang ingin melihat
Sudah semua KPD-nya? Sudah. Siapa yang mau presentasi? Coba dengan itu. 1. Pernahkah kalian melihat lampu listrik? Pernah. 2. Pernahkah kamu mematikan atau menghidupkan lampu listrik? Siapa lagi tadi yang mau presentasi? Saya. Rizky, oke, di Rizky. Presentasi. 1. Pernahkah kalian melihat lampu listrik? Pernah. 2. Pernahkah kamu mematikan atau menghidupkan lampu listrik? Pernah. 3. Apakah jika lampu satu dimatikan yang lain juga ikut tidak menyala? Tidak, yang lain masih hidup. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berjajar dan bercabang. 7. Amati rangkaian seri dan paralel. Dan tangan dulu Mbak Rizky. Nah, tadi siapa yang melihat gambar yang ada di sana siapa? Oke, turun. Sekarang yang tadi melihat video? Saya. Ayo. Yang tadi melihat lampu lalu lintas? Nah, sekarang seharusnya yang suka melihat gambar tadi. Jadi kalian bisa menggambar sama persis seperti gambar di sini. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Itu tugas yang pertama. Yang suka menggambar silakan membuat gambar. Kemudian yang kedua, yang suka buat video, yang senang edit video, boleh kalian bisa membuat video tentang tata cara membuat lampu lalu lintas. Ya, itu yang suka buat video. Kalau yang suka berkarya, bisa langsung membuat caranya. Apa itu lampu lalu lintas? Caranya membuat lampu lalu lintas langsung dibuat bagaimana dari kardus dari apa langsung membuat realnya, langsung membuat nyata. Intinya seperti itu. Yang suka kerajinan bisa langsung membuat lampu lalu lintas. Yang suka video bisa langsung membuat video. Temennya yang membuat lampu lalu lintas di video, diedit sebagus mungkin. Yang lain yang suka gambar bisa langsung menggambar. Dari pembelajaran awal sampai akhir, bagaimana rasanya kalian? Untuk pertemuan depan belajar lagi supaya nanti lebih semangat ketika di kelas. Bisa? Ulang lagi pembelajaran listrik yang sudah kita pelajari. Yang bermohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswanto Widodo. Kali ini tentang tugas pasca observasi, yaitu kelanjutan dari pra observasi dan observasi. Hari ini saya ditemani dengan dua orang spesial. Yang pertama Bapak Birul Alim SPD selaku pengajar praktek. Yang kedua Ibu Rohmah Nurul Faikoh selaku guru atau teman sejawat yang saya observasi. Seperti apa tugas pasca observasi? Terus ikuti video selanjutnya. Assalamualaikum Bu Pai. Waalaikumsalam Pak Pras. Baik, terima kasih Bu Pai atas waktunya ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi berkaitan dengan pra observasi dan observasi itu. Nah, menurut Bu Pai, apa tujuan kita hari ini? Kita akan berdiskusi tentang hasil observasi yang sudah kita lakukan kemarin pembelajaran di kelas, Bapak. Baik, jadi kita sepakat itu tujuan kita berbincang-bincang saat ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, gimana perasaan Bu Pai setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Saya merasa senang, saya merasa bahagia Bapak, karena ini pertama kali saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Bangga, bangga ya. Ya. Senang, bangga, gembira ya.
Ya, yang semuanya itu positif ya. Baik, setelah saya mengobservasi, mengamati Bu Fai dalam mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya, saya sudah melihat banyak hal yang itu berbeda dari sebelumnya, yaitu sudah ada konten yang ada beberapa ya, dan anak-anak sudah mengelompok, mengamati sesuai dengan minatnya. Kemudian juga ada diskusi setelah itu. Bu Fai juga memberikan semacam LKPD ya, dan memang LKPD harus diisi. Kemudian Bu Fai juga meminta anak-anak setelah diskusi itu presentasi. Ya, jadi semuanya sudah terlaksana dengan lancar dan menurut saya sudah sangat bagus karena pertama kali dan itu sudah terlaksana dengan lancar luar biasa, Pak ya. Kemudian ada satu yang membuat saya ingin bertanya ulang ini, yaitu tentang anak-anak yang masih berbicara walaupun tidak sepanjang pembelajaran, juga tidak semuanya, hanya ada beberapa anak yang masih ngobrol di saat Bu Fai melaksanakan pembelajaran. Silahkan Bu Fai berkomentar. Menurut saya ketika waktu itu mungkin karena siang ya Bapak. Siang ya. Panas, mereka lapar, pengen cepat pulang mungkin seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. mereka ramai, sudah tidak fokus lagi. Tidak fokus ya. Menurut Bu Fai, apa langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin yang pertama ketika diskusi mungkin saya bisa sambil jalan itu Pak ke anak-anak sambil menilai. Nah kan kalau sudah ada guru yang menilai pasti anak-anak langsung fokus sudah kita dinilai. Iya, gitu. iya, iya. Berarti selain menilai tadi Bisa dengan ice breaking, ice Pak. breaking. Ya. Jadi anak-anak breaking. kembali fokus lagi ketika Iya, ice iya, breaking. iya. Kemudian ada lagi mungkin Bu Fai? Selain Saya itu? rasa tidak ada. Sudah Tidak ada ya. cukup itu. Sementara cukup itu dulu. Baik Bu Fai, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian rencana tindak lanjutnya setelah itu apa Bu Fai? Mungkin saya harus lebih banyak praktek Pak. Lebih banyak praktek Lebih banyak. agar Lebih kompeten lagi. agar lebih kompeten lagi. Mengapa kok Ibu semangat untuk pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu booming juga ya sekarang. Ya, Dan booming. juga itu memang sesuai minatnya siswa. Iya, Jadi iya, kebutuhannya siswa. Ya. Berarti cocok untuk anak-anak begitu ya maksudnya Cocok, Bu Fai? Ya. cocok. Ya, baik, terima kasih. Kemudian kalau Bu Fai tadi ingin frekuensinya ditambah untuk praktek. Betul. Selain itu apa rencana selanjutnya dari Bu Fai? Mungkin saya bisa memperdalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ya, bisa melalui webinar, ya. kemudian juga bisa berdiskusi dengan teman sejawat yang mungkin sudah pengalamannya lebih jauh, Iya, lebih iya. banyak dari saya. Mungkin juga dalam KKG itu KKG. biasanya. Ya, baik Bu Fai, terima kasih. Nah, terakhir Bu Fai ini kesimpulan dari rangkaian tadi itu dari awal sampai akhir, kesimpulan Bu Fai apa? Kesimpulannya saya merasa bahagia, merasa senang. Pertama kali bisa melakukan pembelajaran Bahagia. berdiferensiasi. Ya. Kemudian tadi juga ada komentar dari Bapak kalau ketika pembelajaran masih ada yang berbicara. Tidak fokus, rame. Nah, kemudian tindak lanjut saya selanjutnya mungkin saya sambil berjalan menilai anak-anak ketika berdiskusi, terus juga ditambahi ice breaking, Ice breaking, supaya ya. anak-anak lebih fokus lagi. Agar fokus ya. Ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Fai ingin untuk memperdalam ilmunya begitu ya. Iya, betul, ingin memperdalam ilmunya Bapak. Baik, itu kesimpulannya. Baik Bu Fai, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Dari pasca observasi ini saya merasa sudah cukup dan saya acungi jempol buat Bu Fai. Terima kasih, sudah luar biasa.
Dan terima kasih kepada Bapak Birul Alim yang pada hari ini juga berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga yang diharapkan UPAI ke depan bisa terlaksana dengan lancar dan sukses. Demikian tadi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu berupa observasi kepada teman sejawat. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya masih bersama Diklat Calon Guru Penggerak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.